Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 5, sampailah kita ke pelajaran ke-9, yaitu gerakan-gerakan yang dimakruhkan dalam sholat. Ya, teman-teman bisa langsung membuka bukunya, dicari pelajaran ke-9, gerakan-gerakan yang dimakruhkan dalam sholat. Ketika kita sholat, kita harus terdorong untuk senantiasa menjaga dan menunaikan sholat dengan sempurna. Semua rukunnya terpenuhi, sunnah-sunnahnya, syarat-syaratnya, bahkan berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan sholat seperti berbicara atau tertawa. Nah, tujuannya adalah agar kita terhindar dari adab Allah. Dalam sholat ada gerakan-gerakan yang dimakruhkan. Dimakruhkan itu maksudnya bila hal ini dilakukan akan menafikan dan mengurangi pahala dan kesempurnaan sholat. Menafikan di sini artinya meniadakan bahkan mengurangi pahala dan kesempurnaan sholat. Gerakan tersebut antara lain, yang pertama bisa teman-teman lihat, menoleh dengan leher tanpa keperluan. Jadi ketika teman-teman sholat menoleh ke sini tanpa ada tujuan. Nah, di buku bisa teman-teman lihat ada gambarnya. Jadi teman-teman tidak boleh sengaja menoleh ke kanan, ke kiri, ke atas. Teman-teman menoleh hanya ke tempat sujud. Lalu ada pula menyibakkan rambut atau menggulung pakaian di dalam sholat. Jadi ketika teman-teman sholat, teman-teman gini atau biasanya yang laki-laki gini-gini, nah itu tidak boleh. Jadi teman-teman ketika sholat harus khusyuk, tidak terganggu oleh sesuatu yang lain. Lalu memejamkan mata tanpa sebab, karena ketika kita sholat kita harus membuka mata. Yang kelima, menutup wajah. Nah, di sini di dalam buku bisa teman-teman lihat ada ilustrasinya alias ada gambarnya. Untuk menutup wajah ada di gambar yang kedua. Ditutup pakai sarung tangan dan lain-lain. Jadi ketika sholat memang harus membuka penutup wajah. Misal teman-teman pakai masker, ketika sholat dibuka. Nah, kalau misalnya teman-teman berjamaah maka memakai sajadah sendiri agar teman-teman tidak terkena debu atau virus yang ada di lantai, karena kan di tempat umum ya, jadi memakai sajadah sendiri. Yang keenam, menempelkan kedua lengan ke lantai ketika sujud, ada di gambar nomor 3. Jadi ketika sujud, teman-teman kan tahu bagaimana sujud yang benar, seperti di pelajaran sebelumnya. Nah, kalau teman-teman meletakkan tangan seperti pada gambar, itu termasuk gerakan yang dimakruhkan ketika sholat. Selanjutnya, melakukan gerakan yang tidak perlu. Jadi teman-teman bergerak untuk main-main kuku, misalnya lagi takbir nih, seperti ini. Teman-teman mainan gini-gini. Nah, itu tidak boleh. Bisa kalau teman-teman banyak gerakan yang tidak perlu, bahkan bisa membatalkan sholat. Sholat yang ke-8, sholat di tempat-tempat seperti kamar mandi, jalan, pasar, kuburan, gereja, tempat sampah, dan kandang unta. Karena di kamar mandi, di tempat sampah, di kandang itu kan banyak najis. Ya, teman-teman sholat di tempat yang layak dan suci. Yang ke-9, mengerjakan sholat ketika ada hal-hal yang mengganggu kekhusyuan, seperti sangat lapar dan haus, serta menahan kencing, buang air besar, dan kentut. Nah, ketika teman-teman sholat, tidak boleh ditahan. Ketika teman-teman mau kentut, mau kencing, mau BAB, itu ya sholatnya lebih baik agak nanti, lalu teman-teman ke kamar mandi dulu. Nah, lalu teman-teman sholat lagi. Atau misal ketika makanan sudah tersaji dan teman-teman dalam keadaan yang sangat lapar, maka tidak apa-apa teman-teman untuk makan terlebih dahulu, baru setelah itu teman-teman sholat. Nah,
Jadi teman-teman sholatnya tenang, tidak kelaparan, tidak kehausan, tidak pula menahan kentut dan lain-lain. Baik, teman-teman paham ya sampai di sini? Ya, Usina kira teman-teman sudah paham. Jadi Usina sampaikan untuk tugasnya, yaitu teman-teman mengerjakan soal latihan yang ada di buku dan diupload di web. Ya, untuk tugas prakteknya, insya Allah Gus Ina beri tugas praktek untuk besok. Siap-siap ya teman-teman. Ya, jazakumullah khairan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.